Hai semuanya, kalian tahu nggak sih? Kalau lebih dari 70% listrik di kota besar masih pakai energi fosil, itu bikin polusi makin parah, biaya energi naik, dan lingkungan makin rusak. Lahan buat perumahan juga makin terbatas. Sementara, sungai sering dianggap cuma jadi pembatas kota, bukan pusat kehidupan. Jika masalah-masalah ini tidak segera diatasi, maka kualitas hidup masyarakat kota akan semakin menurun. Untuk menjawab masalah energi, kami menghadirkan sebuah rencana proyeksi yang bernama Renewable Energy Park yang berlokasi di seberang sungai. Disinilah energi terbarukan diproduksi melalui panel surya dan turbin angin. Dan alasan kami memilih energi terbarukan antara lain adalah ramah lingkungan, nol emisi karbon. Sumbernya tidak terbatas, yaitu sinar matahari dan angin. Biaya operasional rendah dalam jangka panjang. Kota menjadi mandiri secara energi, tidak bergantung pada fosil. Selain itu, kami menerapkan sistem capture and storage. 50% energi surya dialirkan langsung ke kota saat siang hari. 50% sisanya disimpan dalam baterai berkapasitas besar. Dengan sistem ini, listrik tetap tersedia di malam hari. Kota beroperasi 24 jam penuh tanpa harus kembali pada sumber energi kotor. Untuk mengatasi keterbatasan, kami menghadirkan hunian vertikal berupa rumah susun dan apartemen. Konsep ini menampung lebih banyak penduduk di lahan yang sama, sekaligus menjaga ruang terbuka hijau agar kota tetap seimbang. Selain hunian, kami juga membangun sentral bisnis distrik sebagai pusat ekonomi kota. CBD menampung kantor, pusat perbelanjaan, dan ruang komersial, sehingga semua kegiatan bisnis terkonsentrasi pada satu wilayah. Solusi sungai, multifungsi dan ekologis. Sungai tidak lagi hanya jadi batas kota, tapi bagian penting dari kehidupan. Di satu sisi, sungai difungsikan sebagai jalur hijau sekaligus ruang rekreasi bagi masyarakat. Di sisi lain, sungai dimanfaatkan untuk transportasi air ramah lingkungan dan juga dikembangkan menjadi wisata ekologi. Dengan begitu, sungai bisa bermanfaat secara sosial, ekonomi, dan juga lingkungan. Rancangan ini membawa banyak sekali dampak positif. Antara lain adalah kota menjadi ramah lingkungan dengan energi bersih. Hunian vertikal membuat tata ruang lebih efisien. CBD memperkuat ekonomi lokal. Sungai menjadi pusat kehidupan kota, bukan sekedar batas wilayah. Energy capture and storage memastikan pasokan listrik 24 jam. Tapi, ada juga tantangannya. Biaya awal cukup besar, baterai penyimpanan ada umur pakainya, dan produksi energi bisa berkurang saat cuaca buruk. Meski begitu, masalah ini bisa diatasi dengan teknologi dan manajemen yang tepat. Contoh nyata, Shenzhen, China. Salah satu kota besar di China sudah membuktikannya terlebih dahulu. Kota ini membangun lebih dari 100 proyek net zero carbon dengan panel surya di komunitas. Mereka juga punya target energi bersih yang ambisius, yaitu mencapai angka 90% energi berasal dari sumber bersih dan rendah karbon. Di sisi tata kota, Shenzhen mengembangkan Shenzhen Bay Park dan Prince Bay Waterfront Promenade yang mengubah pesisir jadi ruang publik rekreatif. Keberhasilan Shenzhen menunjukkan bahwa rancangan tata kota berkelanjutan seperti ini sangat mungkin diwujudkan. Dengan mengemukakan Renewable Energy Park, hunian vertikal, CBD, serta pemanfaatan sungai yang multifungsi, rancangan ini diharapkan dapat menciptakan kota yang modern, hijau, dan nyaman. Kota yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tapi juga pada kelestarian lingkungan dan kualitas hidup masyarakatnya.